Oke, baik, training kita akan mulai. Nah, teman sekalian, di sini kita lihat ya. Pertama, kita melihat dari segi judul. Judul udah ketahuan ya. Sales Management. Berarti sudah ketahuan ya, hari ini kita belajar tentang dunia manajemen penjualan. Nah, begitu sudah kata-kata penjualan, berarti setelah Anda belajar ini mampu mengelola penjualan dengan baik dan target tercapai. Wah, itu keren ya. Nah, itu dia tujuannya kita ya. Nah, ini agenda kita belajar seperti ini, teman sekalian ya. Seperti belajarnya. Jadi, ini agendanya kita ada waktu 6 jam, teman sekalian ya. Nah, seperti ini pola-pola waktunya. Kalaupun nanti kita belum selesai, paling lambat jam 5 lah ya, teman sekalian. Kalau memang kita waktu itu cukup. Oke. Jadi, ini materi kuliah 4 tahun ya, dijadikan 6 jam. 4 tahun jadi 6 jam, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Mari kita lengkapi, kita saling mendukung sini. Lalu apa manfaatnya di pembelajaran hari ini? Pembelajaran pertama, ya Anda memahami yang namanya hal konsep dan prinsip manajemen. Makanya nanti bagi kita yang sudah dunia praktis, juga ya, sudah penerapannya, tinggal melakukan konfirmasi saja, sudah dilakukan atau belum. Nah, enaknya di sini ada Bapak-Bapak yang sudah menjabat sebagai area manager. Tinggal saya nanti konfirmasi saja. Gimana ilmu-ilmu seperti ini sudah dijalankan atau belum? Gimana prakteknya kan gitu ya? Sesuai jabatan sebagai area manager atau sebagai branch manager gitu ya. Nah, di sini industrinya bervariasi sekalian ya, asik di sini para pesertanya. Lalu kemudian bisa mengelola penjualannya sehingga target penjualan lebih mudah tercapai. Nah, bisa memanage sehingga targetnya lebih mudah tercapai. Lalu mampu mau namanya terkait sudah manajemen ya. Berarti kan kalau sudah bicara manajemen berarti ada perencanaan, jadi ada saya akan menggunakan metode POAC ya, POAC. Ada planning, ada organizing, ada actuating penerapannya, ada control. Itu jelas ya kalau kita belajar manajemen. Karena semua harus direncana. Maka Anda harus belajar namanya membuat nyusun ramalan penjualan. Jadi bukan planning penjualan ya, kalau dalam penjualan itu sifatnya ramalan, forecasting. Nggak berani orang-orang sales ini menyebutnya planning, karena planning itu sudah pasti terjadi gitu ya, planning. Seperti orang-orang operation. Tadi teman ada yang jabatan sebagai TI ya, teknik industri. Orang TI kalau berbicara membuat namanya PPIC gitu ya, sudah planning berarti sudah dianggapnya pasti. Padahal datanya sales sifatnya forecasting gitu ya. Masih ramalan. Nah, ini makanya sering terjadi gap di lapangan gitu ya antara forecast dengan actualnya, planning dengan actualnya. Tapi nggak apa-apa ya. Lalu berikutnya kemampuan menganalisis penjualannya. Dan di sini penting menganalisa ya dalam rangka persiapan membuat perencanaan kita. Nah, menganalisis, lalu terakhir melakukan kontrol. Nah, ini penting banget ya, membuat report-reportnya. Nah, diharapkan setelah training ini ada perubahan lagi di teman-teman sekalian ya. Mungkin sudah praktek Anda. Makanya tadi kenapa saya tanya background pendidikan dari teman sekalian. Oh, sudah dunia sales, tapi background-nya accounting, background-nya IT gitu ya. Makanya teman-teman selalu kalau saya mengajar sharing training gitu ya, para sales gitu ya, memang umumnya jarang sekali saya lihat ada anak ekonomi justru yang jadi sales gitu ya. Oke ya. Nah, kenapa sih kita sekarang makin dicecer nih orang-orang sales, orang marketing, orang sales dikejar habis-habisan oleh perusahaan dalam situasi pandemi ini, dalam situasi resesi ini, dalam kompetisi yang ketat ini, mampukah Anda terus mencapai target? Nah, itu dia. Nah, ini teman-teman menjadi dilema sekarang bagi profesi-profesi sebagai sales di lapangan. Dalam fakta kenyataannya, ini pandemi. Pandemi membuat kita jadi berjarak. Jadi berjarak ya. Nggak boleh, kadang-kadang klien nggak boleh kunjungi. Gitu ya. Nggak boleh. Ya udah, berarti kalau sudah pandemi seperti ini, berarti interaksi Anda, interaksinya berubah pasti. Interaksinya akan menggunakan telemarketing. Makanya di saya memberikan training telemarketing lagi laku keras kalian ya. Belajar telemarketing. Gara-gara ini pandemi gitu ya. Belajar telemarketing. Yang dulunya menjual langsung direct, sekarang menggunakan indirect
selling atau indirect marketingnya. Jadi perubahan. Lalu juga kedua, gara-gara pandemi ini didorong Anda untuk menggunakan digital Anda, gitu ya. Kemampuan media sosial Anda dikembangkan lagi, diperkuat. Nah, ternyata tidak cukup di sini ya. Gara-gara pandemi kita ada perubahan gaya kita memasarkan, gaya menjual. Itu fakta, kenyataan kita hari ini. Nah, tetapi yang kedua, muncul kasus kedua. Nah, kasus kedua nih ya, yang resmi disampaikan oleh Menteri Keuangan kita dalam 2 kuartal berturut-turut. Kuartal pertama di 2020 ini masih positif. GDP kita masih positif. Di kuartal kedua sudah minus 5,2. Di kuartal ketiga minus 2, berapa gitu ya, 2, berapa. Jadi 2 kali berturut-turut teori dari resesi adalah teman-teman yang non ekonomi, yang nggak belajar ekonomi, ini pahami ya, konsep dasar resesi itu 2 kuartal berturut-turut minus GDP-nya, maka dianggap resesi. Nah, tapi jangan takut, apa tuh resesi gitu ya. Nah, nanti teman-teman harus belajar namanya teori dasar resesi. Lalu apa dampaknya kepada bisnis kita? Makanya teman-teman, saya rekomendasikan tahap kedua, belajarlah makroekonomik, gitu ya. Jadi orang-orang, kalau kita bicara marketing atau selling itu belajar mikroekonomik, gitu ya. Makanya teman-teman kalau bicara resesi itu bicaranya apa? Makroekonomik. Nah, nanti Anda belajar ya istilah-istilah seperti ini. Apa kan saya background TI, udah nggak penting lagi. Kalau Anda sudah terjun di sales, berarti harus belajar namanya makroekonomik, belajar juga mikroekonomiknya. Nah, resesi ini menyebabkan terjadi kan ya, ekspor import berkurang. Tapi syukur ya, di masuk kuartal 4. Nah, ini teman-teman ya. Kalau dalam dunia marketing udah jelas ya. Pasar kita udah jelas, yaitu pembeli aktual dan pembeli potensial. Nah, pembeli kita sekarang ada 2. Ya, pembeli yang nyata dalam dunia nyata sama pembeli yang dalam marketplace. Market itu 2 sekarang ya. Market tradisional sama marketplace. Market itu market digital. Dengerin ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sekarang apalagi teman sekalian ya. Nah, ini bagi orang sales mesti pahami sekarang. Sekarang ini nanti dari data statistik yang saya peroleh dari BPS sama data-data dari luar, teman-teman nanti di Indonesia ini di tahun 2025 ya, 25 berarti masih ada 5 tahun lagi. Pengambil keputusan di Indonesia ini 75% adalah milenial. Nah, Bapak kan mesti mempelajari kan ya. Berarti perilaku milenial di sini, mereka berinteraksinya di mana? Di dunia sosial, di dunia marketplace. Nah, makanya nggak heran sekarang marketplace bertumbuh dengan cepat, gitu ya. Nah, Pak, kalau saya jual berat, wow, sekarang pun di marketplace sudah ada jual alat berat kok. Jual genset, jual mobil truk, mobil motor dijual secara online. Saya beli mobil Honda saya beli di digital, saya beli CRV gitu ya, saya beli di pakai marketplace. Dapat diskon gede-gedean lagi. Emang ketemu dulu gitu ya, tapi interaksinya melalui marketplace. Nah, itu kebayang dulu orang bayangkan. Lalu karena saya mengajar di dunia UT, bisa nggak? Bisa semuanya. Semua nggak ada, semua sekarang sudah bisa semua. Itulah gunanya marketplace gitu misalnya. Ya teman-teman kita lihat ya, 2025 70% sudah full digital. Karena mereka kebutuhan kita. Nah, jadi market kita nanti ada 2 ya, market tradisional, market dengan digital. Oke ya, pembelinya nanti ada yang actual dan potensial. Nah, itu bisa kita lihat nanti ya, kita analisis ya. Makanya kita lihat pasar dulu. Lalu pemasaran adalah suatu proses sosial ya. Berarti kita menggunakan sosial yang ketemu face to face tradisional sama sosial yang indirect, ada indirect. Dan juga kemampuan proses manajer juga memanage. Makanya tadi yang kita belajar sales management gitu ya. Dimana individu kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan, inginkan lewat ciptaan, timbal balik dan seterusnya. Nah, disinilah nanti kita memahami customer kita, perilaku mereka, yaitu kebutuhan, keinginan, harapan mereka. Apa sih yang berubah dari mereka sekarang? Nah, inilah analisa kita pertama tentang pasar. Pasar itu adalah customer kita. Pasar kita customer kita ya. Jadi, perhatikan customer kita. Nah, di sini kenapa saya lebih menggunakan Philip Kotler? Karena saya kuliah 4 tahun
inilah yang diagung-agungkan. Tokoh saya waktu saya kuliah di UI gitu ya, di marketing. Ini jadi bantal saya gitu, tidur setiap hari, bantalnya pakai ini, bukunya Billy Porter, dari mulai yang basic, intermediate sampai yang advance gitu ya. Boleh buku lain itu hanya pelengkap. Ini buku-buku utama gitu ya. Yang karena dia pengembangannya bagus gitu ya. Nah, silakan ya teman sekalian ya. Kalau ada mengikuti saya boleh gitu kan ya. Dari referensi saya baca gitu ya. Nah, ini kadang saya memang kuliah 4 tahun pelajari ini dan memang saya kembangkan terus teman sekalian ya. Cuman dulu saya nggak belajar digitalnya kan gitu ya. Terpaksa saya belajar di luar lagi kan gitu kan ya. Oke, jadi yang kita pelajari nanti dalam memanage penjualan kita, pertama fokus ke marketing. Siapa itu marketing customer kita? Apa yang kita pelajari adalah pola perilaku mereka di dalam menyampaikan kebutuhannya dan harapannya. Nah, itu dia. Berarti nanti aspeknya akan banyak. Ya, makanya disebut pasar dan pemasaran. Oke ya. Nah, makanya di dalam marketing kita ada suatu konsep di sini ya. Ada strateginya di sini. Ada visi misinya. Makanya visi misi masih menggunakan gaya sebelum pandemi itu konyol Pak ya. Berarti Bapak company-nya harus cepat mungkin merubah visi misinya dalam menghadapi era pandemi dan resesi ini. Kalau tidak Anda akan kelibas. Jadi tolong Anda perhatikan baik-baik nanti visi-visi perusahaan apakah sama atau masih sudah berubah dengan cepat. Kalau tidak berubah, siap-siap teman-teman menggali kuburan, gitu ya. Makanya harus tampil dari visi kita apa nih misinya. Kayak tadi Pak Januar, banting setir, apa yang kita jual gitu ya, supaya bisa hidup semuanya gitu kan ya. Ya udah, berarti kan mesti merubah visi kan, merubah misi lagi nih. Sementara bisa aja kan tekniknya. Lalu bicara targetnya mesti dirubah lagi nih, strategi dia. Nah, tentu dari mana dasarnya melakukan SWOT analisis. Nah, SWOT ini penting ya, teman sekalian ya. Nanti kita ada BCG analisis, ada SWOT analisis, ada menggunakan berbagai teknik yang lain-lain ya, kita pakai ya. Nah, ini makanya kan marketing sama sales itu hubungannya kuat. Nanti kan tadi juga ada di soalnya ya. Di mana letak hubungan marketing dengan sales? Nah, pertama konsep marketingnya. Lalu tadi pun ada soal juga kan ya. Mana kelompok marketing strategi dalam aspek market analisis? Nah, ini fundamental ya. Orang sales harus pahami nih, apa segmennya yang kita masuki hari ini. Setelah pandemi ini, apakah segmennya sama? Nah, kalau segmen sama itu misalnya wanita, tetap wanita kan semua siapa melayani. Nah, tahap kedua, dari segmen ini kan wanita dari baru lahir sampai yang mau meninggal gitu ya. Saya melayani yang mana nih? Oh iya, saya targetnya adalah yang wanita muda. Ya sudah. Wanita muda kan luas. Oh iya, yang umur 25 tahun, lulus kuliah, sama yang 35 tahun yang sedang menjabat sebagai para manajer wanita gitu ya. Nah, target. Lalu positioningnya apa nih? Saya punya brand khusus supaya dia tahu bahwa ketika wanita memakai produk saya, maka mereka akan bangga gitu. Itu namanya image di sini. Nah, ini dalam nama teori STB. Bagi teman-teman yang non marketing, yang kuliahnya buat marketing, ini wajib dihafal dan dimengerti. Supaya nanti Anda jangan membuat istilah-istilah baru gitu ya. Karena nanti kalau Anda berkomunikasi dalam dunia marketing, ini istilah-istilah ini adalah udah kamus berjalan ya, sudah mutlak gitu kan ya. Nanti tinggal terjemahan bahasa Indonesia aja. Teman bahasa Indonesia pun jarang dipakai ya. Kebanyakan sudah menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman paham nih segmennya, target. Jadi nanti waktu Anda berbicara, sekali lagi ya bagi teman-teman yang non pendidikan marketing, wajib punya buku marketing gitu ya, buku sales, supaya istilah-istilah Anda tidak berbeda gitu ya. Nah, supaya Anda nanti ngerti berkomunikasi seperti apa. Kan kalau Anda tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa marketing, susah juga nanti nggak bisa jualan gitu kan ya. Nah, ini pertama marketing strategi itu ada 2 aspek, yaitu STP-nya sama marketing mix. Nah, ketika sudah punya target, baru bagaimana menyediakan produknya nama target ini. Gimana promosinya, gimana placing-nya, penempatan, gimana pricing strateginya. Nah, ini keluarlah bentuk-bentuk strategi di sini gitu ya. Nah, ada 4P, memang ada 7P. Ya, nanti ada buku lain menyebutnya 7P. Nah, 3P yang lain itu ada people, process, sama visual evidence. Itu biasanya kelompok service. Tapi 4P ini udah cukup ya, sekalian ya. Nanti boleh-boleh aja mau yang lain boleh ya. Tapi nanti kita di sini. Di mana korelasinya sales? Sales itu bagian dari promosi, subnya dari promosi marketing. Ya. Nah, dari sini punya berbagai strategi. Nanti di sini strateginya apa? Begitu bicara sales, bicara strategi sales. Lalu gimana kontrolnya dan seterusnya. Oke ya. Ini harus dihafal, dikuasai, dimengerti.
Kalau Anda tidak mengerti ini, repot misalnya untuk bergerak berikutnya, belajar manajemennya. Jadi Anda mengerti dulu historicalnya seperti ini. Maka tadi ya, Anda mungkin sudah sukses di lapangan, tapi nanti begitu Anda dalam pengembangan baru agak sulit. Kenapa? Karena kalau tidak ada menguasai teori dasar agak sulit ya dalam menggunakan istilah-istilahnya. Ya, ini yang harus Anda kuasai dulu pertama sebelum masuk ke manajemen sales-nya. Berarti ngerti dulu istilah-istilah ininya. Karena dia sales itu dia hubungan sebab akibat dengan marketing. Gitu ya. Jadi dari marketing dululah baru diturunkan jadi ilmu sales-nya, ilmu penjualannya. Jadi nggak boleh sales itu berdiri sendiri. Nah, makanya sekarang kan ada departemen marketing, ada departemen sales, tapi dia korelasinya kuat. Di bawahnya marketing gitu ya, coba subnya marketing. Oke ya, itu teori dasar ya, teori dasar yang Bapak kuasai. Nah, dari situ muncul berbagai teknik, strategi yang digunakan. Di dalam apa? Merespon customer, merespon situasi. Ini dasarnya. Dari sinilah nanti muncullah teori-teori baru. Mau istilahnya nanti ada diferensiasi kah, ada market niche-nya, itu cuma istilah-istilah pengembangan baru. Tapi ini dulu kuasai itu sekalian. Kalau udah menguasai ini, hafal, makanya kenapa saya sarankan Anda, belilah buku Anda. Kuasai kembali ilmu dasarnya, gitu ya. Anda kan sudah praktek, gitu kan ya. Jadi punya strategi. Jadi strateginya itu nanti Anda nggak ngaco gitu ya. Nggak tiba-tiba nih istilah apa kok muncul seperti ini. Nggak standar. Nggak standar dunia marketing, dunia sales gitu ya. Dibuatnya. Akhirnya jadi bingung gitu kan ya. Nah jadi teman-teman selalu saya arahkan kepada Anda kembali ke dunia literatur yang betul gitu ya. Yang benar. Supaya Anda makin bagus, makin oke. Oke ya. Nah, ini istilah penguatan saja. Apa tuh segmentasi? Ini kelompok konsumen. Nanti kita lihat, karena menguasai nanti waktu Anda menjual ke segmen ini kan harus dipelajari perilaku mereka, gitu ya. Gimana sosial mereka, di mana mereka berada segmen tersebut. Lalu nanti dari segmen Anda belajar tentang namanya targetnya. Kenapa saya pilih target tersebut, gitu ya. Siapa nih target saya? Yang seperti apa sih? Nah, kayak tadi kan Pak Januar berpindah. Jual IT sekarang jualnya lain-lain, macam-macam. Berarti kan targetnya udah berubah. Gitu ya. Nah, berarti kan mesti kembali lagi, visi misi harus berubah. Strategi harus berubah juga gitu. Kalau masih sama ngaco gitu ya. Oke, nah dari sini baru tahapan nah di sini menyangkut sama brand image-nya gitu ya. Saya mau pindah kemana nih? Nah, ini bangun image-nya, selling point saya, apa yang membuat nilai plus saya. Nah, disinilah konsep jelas ya. Jadi segmentasi target berposisi. Lalu sales ada di sini ya, bagian dari sub promosi. Jadi nanti waktu Anda bikin strategi sales manajemennya harus kembali ke sini ngelihatnya. Ya. Nah, ini dia marketing. Kenapa saya perlu invest? Anda harus tahu dulu kan ini kan ya. Nah, kalau bicara produk, nanti bicara kualitas, merek, garansi, kemasan, dan lain-lain. Banyak ya aspek produk kita kan ya. Lalu gimana promosinya? Nah, iklan, promosi. Nah, disinilah personal selling. Disinilah disebut korelasi antar marketing dengan sales. Disinilah sales management bergerak. Ya, bagi teman-teman yang non sales, non marketing kuliahnya, inilah korelasi kuatnya di sini. Jadi antara marketing dengan selling itu hubungannya kuat. Orang sales itu nggak boleh membuat rencana lepas dari rencana marketing. Dia harus mengikuti marketing, gitu ya. Atau saling melengkapi di sinilah. Nah, kecuali di bank ya. Kalau di bank itu marketing dan sales itu jadi satu. Jadi satu ya, marketing dan sales jadi satu. Nah kalau di bank, beda sama servis aja gitu. Kalau di dunia manufacturing, kebanyakan marketing sales itu dipisah gitu ya, supaya dia saling melengkapi, supaya tahu nih. Jadi marketing membuat strateginya, lalu diserahkan ke sales untuk melakukan eksekusi. Seperti itu di gambar ini ya. Nah di sini tadi kan ya, marketing identify lead-nya, gimana mengidentifikasi perilaku dari customer-nya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin, apa yang mereka harapkan. Mereka ngebom, mempengaruhi customer-nya yang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak butuh menjadi butuh. Nah, bagaimana customer dia mengeksekusi? Nah, inilah tugas sales supaya close the lead. Bagaimana supaya terjadi closing marketnya? Tanpa sales nggak akan ada closing. Sekalian ya, marketing hanya menginfluence saja pasar. Oke? Tapi dalam dunia bank itu umumnya marketing dan sales jadi satu.
Nah, kalau secara literatur harus terpisah gitu ya, slide ya. Jadi kalau Anda mengacu ke literatur, marketing dan sales harus terpisah karena memang fungsinya berbeda, walaupun itu saling terkait. Oke ya. Nah, terus di sini ya. Oke, di sini letaknya. Jadi teman-teman yang ikut training hari ini, kalau ditanya apa bedanya, apa korelasinya, nah korelasi kuat di sini ya. Bagian dari promosi. Lalu di sini ada placing. Placing ada penyebaran, ketersediaan, penetrasi, transfer. Nah, disinilah nanti bagian service excellent, customer care gitu ya. Ini koneksinya di sini, di placing. Di sini ya. Nanti boleh Anda baca berbagai literatur ya, tapi cari literatur yang betul ya. Maka kenapa saya sarankan tadi pakai bukunya Kotler, karena dia jelas banget bagaimana menjelaskan hubungan-hubungan ini. Dan sangat aplikatif banget ya dipakai ya. Nah, ini dipakai di sini untuk sekalian. Jadi kalau sales koneksinya ada marketing di sini, kalau service koneksinya di placing di sini. Nah, baru bicara pricing harga. Nah, di sini nanti teman-teman ada berbagai strategi-strategi yang muncul dari ini. Jadi nanti teman sekalian, strategi-strategi sales, strategi marketing, bahasanya dari sini. Nggak boleh bahasa dari dunia-dunia lain. Harus terstandarisasi begitu ya. Nah, kita lihat kan di sini kan ya. Tadi kan dari segmen lalu ada target market. Target market siapa ini? Customer. Sales juga ngejar customer. Cuma bedanya tadi apa? Kalau marketing menginfluence customer-nya dari tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tidak butuh menjadi butuh. Makanya di ngebom melalui berbagai media apapun juga. Lalu di sini sales mendatangi customer ini, target ini, menawarkan produknya, betul Ibu katanya sudah tertarik. Nah, ini Bu produknya. Lalu kita closing. Nah, jadi di sini nanti bicara manajemen salesnya, bahwa Pak mengacu ke sini ya. Berarti memanage produknya, memanage orangnya, memanage placingnya. Makanya tadi ada jabatan branch manager, ada jabatan area manager gitu ya, untuk ngelola placing di sini. Nah, teman-teman ya. Makanya strategi itu, sales management itu terkait dengan 4P, terkait dengan STP. Oke ya.